Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat industri. Kembali lagi di channel YouTube Barisan Industri Banjarbaru dalam acara Talk Show BRSBB Bersahabat. Kali ini bersama saya Nurmilatina. Acara talk show ini dipersembahkan oleh Barisan Industri Banjarbaru untuk sahabat industri sekalian agar kita semakin dekat, semakin bersahabat. Bersama semakin hebat, berinovasi, dan berintegritas. Pada kesempatan kali ini, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan bersama saya untuk membahas tema yang sangat menarik pada hari ini. Nah, sebelum kita ke beliau, kita lihat dulu yuk profilnya berikut ini. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi Mbak Mila. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak Mila. Tema kita pada hari ini nih untuk sahabat industri yaitu tentang pemantauan lingkungan industri. Pak Panji Saputra ini adalah Deputi Laboratorium Uji sekaligus Koordinator Sampling di Barisan Industri Banjarbaru. Beliau juga merangkap sebagai jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan. Ya Pak? Betul, Mbak Mila. Baiklah Pak Panji, untuk memulai diskusi kita pada hari ini kita mungkin langsung aja ya Pak Panji ya. Boleh Mbak Mila. Silakan. Oke, mungkin sahabat industri di rumah sudah penasaran nih. Sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui kualitas suatu lingkungan itu masih baik atau enggak? Apa aja sih yang perlu diukur seperti itu Pak? Baik, sahabat industri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan itu dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Misalnya nih, kita berada di sebuah desa yang terpencil, bebas dari pencemaran, asap sepeda motor, kebisingan, apalagi asap pabrik kan gitu. Kita pasti merasa nyaman. Akan tetapi itu tidak bisa jadi parameter bahwa di tempat tersebut bebas dari atau kualitasnya bagus. Kita memerlukan suatu analisis kualitas lingkungan, di mana analisis kualitas lingkungan itu merupakan kegiatan untuk menentukan apakah suatu hal terkait lingkungan dan ekologi dalam keadaan baik atau tidak. Subjek yang dianalisis bisa bermacam-macam Mbak Mila. Misalnya nih, kualitas air, tanah, udara, bangunan, tanaman, dan sebagainya. Ada tujuan dari analisis kualitas lingkungan antara lain memperoleh keselamatan hubungan antara manusia dan lingkungan, kemudian melindungi lingkungan terhadap dampak dari setiap perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Jadi ada yang melanggar atau mencemari lingkungan, pengambil keputusan tinggal gas, hajar saja Mbak Mila. Kemudian memberikan memperoleh informasi terhadap besarnya masalah yang ada dan langkah-langkah pengendaliannya. Kemudian menentukan besar kecilnya masalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Terdapat istilah-istilah dalam analisis kualitas lingkungan Mbak Mila, di antaranya baku mutu lingkungan dan nilai ambang batas. Baku mutu lingkungan sendiri adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 13. Baku mutu lingkungan hidup diartikan sebagai ukuran batas atau kadar zat, energi atau komponen yang ada serta ukuran keberadaan unsur pencemar dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan atau biasa disingkat BML berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi pencemaran lingkungan atau kualitas lingkungan itu baik atau tidak. Kemudian ada namanya nilai ambang batas, ialah batas tertinggi atau maksimum Mbak Mila dan terendah minimum dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap yang berkenaan dengan lingkungan. Khususnya yang berpotensi mempengaruhi suatu tata lingkungan hidup atau ekologi. Contohnya nih, sehubungan dengan pertanyaan Mbak Mila tadi kan, apa
Untuk mengetahui kualitas apa-apa saja parameter yang perlu diukur, yaitu misalnya di pH. pH ini di baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan domestik sesuai Permen LH nomor 5 tahun 2014-46. pH ini baku mutunya di rank 6 sampai 9. Berarti nilai ambang batas minimum itu 6 dan nilai ambang batas maksimum itu 9. Jadi di bawah 6 itu mempengaruhi kualitas air, dan di atas 9 itu berarti pH 9 itu mempengaruhi juga atau mencemari kualitas lingkungannya gitu Mbak Mila. Kemudian ada juga namanya TSS atau padatan tersuspensi total, itu nilainya 100, nilai baku mutunya itu 100 mg per liter. Berarti nilai ambang batas maksimumnya itu 100 ml gitu. Dan kemudian ada juga namanya parameter uji untuk BOD atau parameter untuk BOD, yaitu biochemical oxygen demand. Ini ada baku mutunya itu 100, berarti nilai ambang batas maksimumnya 100 ml. Ada juga namanya baku mutu lingkungan untuk udara Mbak Mila juga. Parameternya itu ada PB, itu dilakukan penyamplingannya itu selama 24 jam Mbak Mila. Setelah ada juga yang setahun. Nah ini satuannya itu mikrogram per meter kubik. Untuk baku mutunya itu ada beberapa, dan terakhir ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 2021 untuk PB ini untuk 24 jam maksimalnya itu 2 mikrogram per meter kubik gitu. Ada juga daspal. Nah ini daspal ini yang sekarang berubah. Jadi di Peraturan Cipta Kerja ini nomor PP 22 atau 2021, debu jatuh ini tidak lagi dipersyaratkan, karena untuk debu jatuh yang dari batu bara itu tidak lagi dikategorikan sebagai B3. Kemudian ada namanya amonia atau NH3, itu dilakukan selama 1 jam juga tidak dipersyaratkan. Kemudian ada juga namanya PM 2,5 atau partikulat minimum 2,5. Jadi partikulatnya itu besarannya itu di sekitar 2,5 mikrogram. Nah gitu Mbak Mila. Dilakukan selama 24 jam, 2,5 mikrometer gitu Mbak Mila. Dilakukan selama 24 jam itu pengukurannya. Kemudian baku mutunya itu ambang batas maksimumnya itu yang tadi kita jelaskan tadi kan, nilai ambang batas maksimum itu di 55 mikrogram per meter kubik. Nah, bagi sahabat industri yang tentunya kesulitan untuk melakukan analisis dari kualitas udara, tentunya bisa kami bantu dengan pelayanan. Pelayanannya bisa hubungi nomor ini dan kita bantu. Tentunya karena berbeda kan, untuk kualitas udara ini tidak mungkin untuk bisa dikirim sampelnya, jelas untuk disampling kan gitu. Ya begitulah Mbak Mila, bagaimana kita mengetahui kualitas suatu lingkungan itu. Jadi kualitas lingkungan tidak hanya bisa dirasakan kenyamanan ya Mbak Mila. Seperti Mbak Mila kan duduk di samping saya mungkin nyaman. Jadi harus dilakukan analisis kualitas lingkungan dengan melakukan sampling kan gitu kan, dan disandingkan dengan baku mutunya, apakah itu baku mutu yang terbaru yang Cipta Kerja tadi, baku mutu yang PP 22 tadi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tadi, dan kemudian ada juga untuk peraturan pemerintah untuk ambien atau udara ambien, dan juga untuk emisi baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Nah, jadi itu sahabat industri penjelasan Pak Panji tentang bagaimana sih suatu lingkungan itu dianggap masih baik atau enggak. Banyak sekali ya Pak Panji yang jadi pertimbangan, seperti baku mutu dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang tadi nih Pak Panji, tadi Bapak ada menyinggung tentang masalah sampling. Betul Mbak Mila. Sebenarnya sampling itu apa sih Pak Panji? Ya baik Mbak Mila dan sahabat industri. Mbak Mila tentunya kan biasa memasak makanan ya Mbak Mila, masak kue, masak rendang, atau masak rawon ya Mbak Mila. Habis masak Mbak Mila tentunya apa? Kan merasakan masakannya. Merasakannya pun tidak mungkin
sewajan atau sepancinya kan tidak mungkin. Itu namanya membantas atau memakan habis gitu kan, tidak mungkin. Jelas ngambil sedikit saja. Nah itu tidak bisa dikatakan sampling Mbak Mila, itu namanya dikatakan mencuplik. Mencuplik adalah mengambil sebagian kecil dari populasi. Perbedaannya jelas. Mencuplik hanya tanpa metode, sedangkan sampling itu dengan metode. Ada banyak metode yang dilakukan, baik itu air maupun udara, gitu. Sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang besar, memiliki individu yang beragam jenis sebagai sumber informasi tentang lingkungan. Metode-metode sampling ada beberapa. Di air ada 3 metode, yaitu pertama metode air sesuai SNI ini Mbak Mila ya. Sesuai SNI ini ada SNI 06 69 89 57 2008 tentang air permukaan. Kemudian SNI 06 69 89 58 2008 tentang air tanah, dan SNI 06 69 89 2008 tentang air limbah. Ada juga metode sampling udara ambien Mbak Mila, disesuaikan dengan standar nasional Indonesia, yaitu di SNI 197119.6 2005, yaitu di mana dia menjelaskan tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien, yang sebagiannya begini saya jelaskan. Jarak dari titik pengambilan sampelnya itu jaraknya dari jalan raya dan dari emisi terdekat itu lebih besar dari 15 meter. Kenapa? Jadi pengambilannya tuh nanti bisa terpengaruh atau terpapar dari emisi dan juga debu-debu di jalan raya, jadi tidak representatif anehnya itu pengambilannya. Dan juga ada prop ditempatkan minimal 2 kali dari ketinggian gedung atau penghalang terdekat. Nah itu ada namanya prop yang kita tempatkan untuk menyerap sumber-sumber pencemar di lingkungan udara ambien Mbak Mila. Kemudian banyak sekali juga untuk NO2 juga ada SNI-nya Mbak Mila, ada oksigennya juga, ada sulfur SO2-nya juga Mbak Mila, ada SNI-nya juga. Untuk parameter CO2, CO juga ada SNI 7119.10 2011 juga ada. Dan kemudian tadi yang saya di awal juga ada singgung sedikit tentang partikel PM 2,5 mikrometer itu Mbak Mila, itu di SNI 7119.14 2016 Mbak. Kemudian kita juga bisa sebenarnya untuk emisi tidak bergerak secara isokinetik Mbak Mila, maksudnya kita bisa melayani Mbak Mila dengan di SNI itu kita berdasarkan SNI 7117.17 2009, dimana tapi ingat sahabat industri, apabila meminta pelayanan kami tentang metode sampling udara emisi tidak bergerak secara metode isokinetik, metode 5, penentuan titik lintasan sampling pada cerobong itu hanya bisa dilakukan apabila diameter ekuivalennya mendekati 0,3 meter. Nah gitu. Jadi kalau misalnya diameter cerobongnya kurang dari 0,3 meter, kami tidak bisa melayaninya, gitu Mbak Mila. Nah, ternyata sampling itu berbeda-beda ya Pak ya metodenya, tergantung dari tadi parameternya apa dan juga apa yang mau disampling. Tadi Pak Panji mencontohkan air dan juga udara ambien ya. Betul. Pak Panji ya. Oke, mungkin sahabat industri di rumah juga masih penasaran nih Pak, mengapa sih sampling itu sangat penting dilakukan? Iya, sahabat industri, sampling itu perlu dilakukan. Kenapa? Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, baik itu pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, bahkan pembangunan pabrik-pabrik atau industri, harus dilakukan berwawasan lingkungan, sahabat industri. Karena peningkatan ekonomi dari pembangunan tentunya menyebabkan meningkatnya
kerusakan lingkungan dari pencemaran baik dari limbah cair pabrik maupun emisi atau gas buang dari boiler pabrik itu Mbak. Kemudian pembangunan berwawasan lingkungan diatur oleh peraturan perundangan yang memiliki baku mutu lingkungan Mbak. Kemudian pemenuhan baku mutu lingkungan tentunya dapat diketahui hanya dengan pemantauan lingkungan, dilakukan dengan sampling lingkungan, yang kemudian dianalisis di laboratorium lingkungan sehingga didapatkan data kualitas lingkungan yang menggambarkan keadaan kualitas lingkungan di daerah tersebut. Oleh karena itu, teknik sampling yang benar, itu Mbak Mila, kuncinya teknik sampling yang benar sangat berperan penting terhadap analisis sampel yang dilakukan di laboratorium. Tidak ada gunanya kita melakukan analisis di laboratorium yang baik, benar, sesuai dengan kaidah SNI, akan tetapi saat melakukan sampling itu dilakukan dengan tidak benar, tidak dilakukan dengan metode yang benar, gitu Mbak Mila. Sehingga hasil, kalau kita lakukan dengan sampling dengan metode yang benar, maka dihasilkan hasil uji yang dapat mewakili kondisi atau kualitas lingkungan dari suatu daerah atau wilayah, Mbak Mila. Setelah sampling dilakukan nih Pak Panji, Iya. apa aja sih yang harus dilakukan oleh petugas sampling selanjutnya? Iya. Jadi setelah sampling dilakukan dengan metode yang benar oleh petugas sampling, tentunya petugas sampling akan melakukan pengamanan sampel. Pengamanan sampel ini untuk di air, Mbak Mila, ini dilakukan supaya sampel tidak berkurang, baik itu karena tumpah atau menguap. Jadi harus benar-benar diamankan, dipastikan bahwa sampel tidak mudah menguap dan tidak mudah tumpah, Mbak Mila. Kemudian ada jaminan mutu, Mbak Mila, untuk pengamanan sampel. Ada namanya beberapa belangko. Apa itu? Belangko wadah, ada belangko alat, belangko lapangan, dan belangko perjalanan. Yang kita lakukan untuk pengamanan sampel, apakah sampel itu mudah menguap atau tidak, itu kita lakukan belangko perjalanan namanya, Mbak Mila. Perjalanan ini dimaksudkan apakah kondisi dari transportasi kita itu panas atau tidak. Jadi berkurangnya itu dapat dilihat di belangko wadah. Apabila tidak berkurang berarti suhu yang waktu kita transportasi itu sudah bagus, cukup ideal untuk dilakukan perjalanan untuk membawa dari sampel-sampel yang telah kita ambil, gitu Mbak Mila. Sahabat industri, berikut kita saksikan bersama kegiatan sampling yang dilakukan oleh Pak Panji dan tim. Selamat menyaksikan.
Demikian tadi video tentang sampling air dan udara. Semoga ini bisa menjadi gambaran umum ya bagi para pemirsa di rumah bagaimana sih sebenarnya sampling itu. Bicara tentang kualitas air dan udara nih Pak Panji. Iya. Sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas air dan udara itu? Ya, Mbak Mila dan sahabat industri, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas air dulu. Yaitu pertama, iklim. Unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung misalnya adalah curah hujan, tekanan udara, penguapan, dan temperatur. Kemudian ada juga namanya unsur geologi, Mila, yaitu batu-batuan. Di mana batu-batuan ini apabila di air itu batu-batuan ini mengandung silikat atau besi, maka akan melarut di air tersebut, di sungai atau air tersebut, maka tentunya besi atau silikatnya akan tinggi. Berikutnya ada faktor vegetasi. Vegetasi ini juga merupakan suatu mempengaruhi kualitas dari air bisa untuk alam, karena vegetasi ini bisa melarutkan suatu senyawa-senyawa organik yang terkandung di vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada juga tentunya di aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini apakah itu aktivitas rumah tangga maupun aktivitas dari industri. Aktivitas rumah tangga tentunya apabila kita membuang sampah, misalnya sampah rumah tangga, apa itu mencuci, apa juga untuk mandi, MCK juga di sungai, itu mempengaruhi kualitas dari sumber-sumber air, gitu Mbak Mila. Kemudian untuk udara, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas udara Mbak Mila dan sahabat industri, yaitu ada namanya sumber tidak bergerak atau stationary. Itu berasal dari sumber tidak bergerak, misalnya cerobong suatu industri. Kemudian ada yang dari mobile ini dari kendaraan bermotor di sepanjang jalan raya mengeluarkan emisi-emisi dari sumber tidak bergerak. Kemudian kendaraan di bukan jalan raya, misalnya pesawat, kereta api, kapal laut, peralatan pertanian dan konstruksi. Kemudian ada pencemaran kombinasi atau sumber area terintegrasi dari stationary dan mobile. Misalnya di kawasan industri, tempat penimbunan sampah dan kebakaran hutan atau lahan. Jadi banyak faktor ya Pak yang mempengaruhi baik dari alam maupun dari manusia itu sendiri. Betul, Baik nih Pak, kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada yang bertanya, sebenarnya kita balik ke sampling lagi ya Pak ya. Sebenarnya apakah perusahaan atau industri itu boleh melakukan sampling mandiri Pak? Baik Mbak Mila. Untuk pertanyaan ini, memang ini masih dalam tahap sosialisasi sepertinya. Karena di Permen LHK nomor 23 tahun 2020 tentang laboratorium yang terintegrasi sebagai laboratorium lingkungan, itu tidak diperbolehkan lagi sebenarnya menerima sampel yang dikirim oleh perusahaan atau industri. Harus disampling oleh kita sendiri karena kita sudah mempunyai petugas PPC, petugas sampling yang sudah berpengalaman atau sudah mendapatkan suatu pengetahuan tentang pengambilan sampling dengan metode khusus dan juga tersertifikasi juga kita. Oke, jadi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk sampling mandiri. Betul, ya Pak ya. Betul. Kita lanjutkan mungkin Pak, masalah sampling ini waktu idealnya sebenarnya berapa, dalam periode berapa lama sebenarnya Pak idealnya? Betul. Mbak Mila, waktu ideal untuk dilaksanakan sampling sebenarnya tidak ada peraturan yang mengacunya Mbak Mila, cuma ada di metode uji Mbak Mila sesuai SNI. Karena di metode uji itu ada namanya sampling sesaat Mbak Mila, jadi sesaat saja. Ada namanya sampling komposit atau gabungan Mbak Mila, gabungan sampling. Ada yang gabungan waktu namanya Mbak Mila, ada yang gabungan tempat, ada juga gabungan integrasi atau gabungan semuanya, waktu, tempat, secara keseluruhan, jadi menggabung gitu. Kenapa? Kapan kita melakukan sesaat? Apabila misalnya ini di air limbah ya Mbak Mila ya, apabila kualitas dari air limbah itu tidak berubah, itu bisa kita ambil metode uji, metode pengambilan contoh dengan sesaat atau grab sampling. Kemudian apabila
dia hanya berubah terhadap tempat, itu kita lakukan composite place sampling, atau kita gabung di beberapa tempat, kita ambil di beberapa tempat dan kita gabung. Kemudian ada namanya composite time sampling, yaitu gabungan waktu. Apabila terjadi perubahan kualitas dari air pada suatu waktu, misalnya nih siang, pagi, siang, dan malam, itu berubah. Nah, itu tidak bisa kita lakukan grab sampling maupun composite time sampling, composite tempat maksudnya. Jadi karena dia kualitasnya berubah di waktu tertentu. Nah, gitu. Jadi kita lakukan secara komposit atau gabungan waktu, Mbak Mila. Tapi apabila dia berubah, di tempat berubah, pada waktu tertentu berubah, maka kita lakukan ya komposit atau gabungan waktu dan gabungan tempat, gitu, Mbak Mila. Tapi bisa juga dilakukan grab apabila perusahaan tersebut mempunyai bak ekualisasi, namanya bak pencampuran, gitu, Mbak Mila. Dia tidak terpengaruh terhadap fluktuasi dari, biasanya fluktuasi ini akibat proses produksi. Misalnya siang dia push banyak melakukan produksi, tentunya kualitas untuk air limbahnya itu akan berfluktuasi juga, akan tinggi pada saat itu, tapi dia sudah punya bak ekualisasi untuk mencampurkannya. Kita bisa melakukan grab sampling atau sesaat pada bak ekualisasinya, begitu, Mbak Mila. Jadi tidak ada peraturan kapan idealnya, tapi ada di metode ujinya, Mbak Mila. Oke, baik, ditekankan sekali lagi, berarti memang nggak ada waktu ideal ya untuk sampling ini, tetapi tergantung metode uji ya. Betul. Ya, terakhir nih Bapak Panji, Bapak bisa memberikan saran atau tips nggak nih buat sahabat industri atau penonton di rumah, bagaimana sih caranya agar kita dapat menjaga lingkungannya tetap aman, baik bagi para pekerja maupun bagi lingkungan sekitar? Baik, sahabat industri, saran saya untuk saya dan rekan-rekan sahabat industri sekalian yang di rumah yang masih menonton istilahnya YouTube kami, terima kasih. Sarannya untuk pemeriksa yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, hemat energi, membeli produk daur ulang, menggunakan produk yang ramah lingkungan, Mbak Mila, menanam pohon, kita olahraga, bersepeda dan berjalan, dan memanfaatkan transportasi umum, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, jelas, dan pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Kemudian untuk industri, kita sarankan untuk mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atau penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan staf-stafnya tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya, dan jadilah industri hijau. Terima kasih nih Pak Panji atas jawaban-jawabannya yang sangat tentunya membantu sekali ya, terutama bagi sahabat industri di rumah. Sahabat industri di rumah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Barisan Industri Banjarbaru, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan informasi dan video baru dari kami. Selain itu, kami juga ada sosial media, yaitu akun IG di baristan_banjarbaru. Jangan lupa di follow ya. Jadi baristan pakai D _banjarbaru. Nah, selain itu juga Baristan punya website di mana nanti sahabat industri bisa melihat info-info maupun data-data mungkin yang nanti akan diperlukan bagi sahabat industri sekalian di alamat baristanbanjarbaru.kemenperin.go.id, di baristanbanjarbaru.kemenperin.go.id. Sekian dari kami. Saya Nurmilatina dan Bapak Panji Saputra pamit undur diri. Selamat bertemu lagi di acara talk show BSBB Bersahabat selanjutnya. BSBB Bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas.
BRSBB bersahabat.